Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada petang kali ini kita bisa meneruskan kajian yaitu surah Al-Qadar. Surah yang ke-97 ayat 1 sampai ayat 5. Surah Al-Qadar ini berbicara tentang keagungan Al-Quran dan kemuliaan Lailatul Qadar. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu? Mari kita baca dulu. Surah yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 5 ayat dalam surah Al-Qadr yang ini berbicara tentang keagungan Al-Quran dan kemuliaan Lailatul Qadar. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, surah Al-Qadr ini berbeda pendapat apakah terkategori sebagai surah Makkiyah ataukah surah Madaniyah. Ya. Kalau menurut Ibnu Abbas, Ibnu Marduyah, Ibnu Zubair dan Aisyah, maka surah Al-Qadr ini masuk dalam Makkiyah, artinya turun ketika Nabi masih berada di Mekah. Namun menurut Ibnu Atiyah, tadi itu disitir oleh Imam Asyuyuti ya, Imam Asyuyuti dalam Durrul Mansurnya. Namun menurut Ibnu Atiyah di dalam Muharrar Al-Wajiz, Ibnu Abbas memasukkannya ke dalam Madaniyah. Jadi ada yang menyebut Makkiyah, ada yang menyebut Madaniyah. Tapi sebagian besar dari mufassirin itu memasukkannya ke dalam Madaniyah. Ya, Madaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa berbeda pendapat masuk Makkiyah atau Madaniyah. Nah, Imam Al-Qurtubi itu lebih condong ini masuk dalam Madaniyah. Menyitir pendapatnya Imam Al-Waqidi. Jadi Imam Al-Waqidi mengatakan bahwa ini adalah surat yang pertama turun di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita kupas satu persatu
dari ayat-ayat di dalam surah Al-Qadr ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya anzalnahu, kami telah menurunkannya. Hu di sini adalah Al-Qur'an, fi pada Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, di situ ada inna. Inna tidak disebutkan oleh Allah inni. Kalau inni itu aku. Inni itu masanya adalah aku. Tapi di situ disebutkan inna. Maka inna itu secara bahasa bisa bermakna dua. Mungkin bermakna jamak, banyak, karena disebutkan kami. Mungkin bermakna mengagungkan. Jadi yang berkata itu memang posisinya adalah agung. Maka kemudian disebut dengan inna, ya, sebagai takzim, untuk mengagungkan atau memuliakan. Nah, di dalam konteks ayat ini, menurut Imam Ar-Razi di dalam Mafatihul Al-Ghaib, itu yang lebih pas adalah inna di sini bermakna mengagungkan, takzim, bukan jamak, ya, bukan jamak. Kemudian di situ disebutkan anzalnahu, kami, ya, telah menurunkannya. Hu di sini adalah nya. Hu di sini apa? Hu di sini nggak jelas siapa ini. Tetapi semua mufasir sepakat bahwa hu di sini adalah Al-Qur'an. Ya, hu di sini adalah Al-Qur'an. Jadi isimnya tidak dijelaskan. Ya, isim zahirnya nggak jelas. Nggak langsung dipastikan inna anzalnal qur'ana, tidak begitu. Inna anzalnal qur'ana, tidak begitu, tapi inna anzalnahu. Tidak adanya isim zahir di sini menjadi salah satu aspek yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu memang benar-benar agung. Tidak disebutkan secara eksplisit. Ya, gitu. Jadi isim zahirnya nggak ada dalam kalimat ini. Tapi hu di sini dimakna Al-Qur'an. Semua mufasir sepakat tentang hal itu. Itu dikutip oleh Imam Az-Zamakhsyari di dalam kitab beliau Al-Kasyaf, volume yang keempat, halaman 780. Nah, kalau Abul Hayyan Al-Andalusi di dalam kitab beliau Tafsir Bahrul Muhit, volume yang ke-8, halaman 492, itu menjelaskan bahwa hu di sini ini dikaitkan dengan surah sebelumnya. Dikaitkan dengan surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Kemarin surah tentang Iqra itu. Al-Alaq, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'an. Maka ketika di sini inna anzalnahu, hu di sini kembalinya kepada perintah Allah untuk Iqra, yaitu Al-Qur'an. Nah, jadi hu di sini adalah bermakna Al-Qur'an. Apa yang diturunkan, di mana Al-Quran itu diturunkan? Fi Lailatul Qadri. Nah, ini mungkin ada yang sedang belajar baca kitab. Kenapa di sini Lailati? Kok tidak Lailatu, tidak Lailata? Karena dibaca ti, karena sebelumnya ada fi. Fi di sini adalah harful jar. Pokoknya setiap kali di depannya itu ada fi, belakangnya mesti dibaca i. Nah, gitu sajalah. Mungkin ada yang di antara kita sedang belajar membaca kitab. Nggak mungkin lailatu, nggak mungkin lailata, tetapi mesti lailati. Karena apa? Sebelumnya ada fi, harful jar. Pokoknya kalau ada fi, ada bi, ada min, ada ila, mesti setelah itu i. Nah, kira-kira begitulah gampangannya. Daripada kita bingung-bingung belajar nahwu begini. Fi Lailatul Qadri.
pada malam kemuliaan. Nah, ada dua hal tentang Lailatul Qadar itu, tentang turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu. Pendapat yang pertama mengatakan begini, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah, langitnya bumi. Jadi di langit bumi ini ada Baitul Izzah. Nah, Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah, langitnya bumi, itu pada malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang pertama. Baru kemudian dari langit bumi itu oleh malaikat Jibril dibawa kepada Rasulullah ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan problematika yang dihadapi oleh Rasulullah. Itu sudah berada di Baitul Izzah, di langit bumi itu, di Baitul Izzah, diambil sesuai dengan kebutuhan Rasulullah untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi secara utuh itu dari Lauhil Mahfud sampai ke Baitul Izzah itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Itu pendapat yang pertama, ya. Itu dijabarkan oleh Ibnu Abbas. Dijabarkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Yang dinukil oleh Imam Al-Alusi. Oleh Imam Al-Alusi di dalam kitab beliau Ruhul Ma'ani, volume yang ke-15, halaman 412. Nah, begitu. Pendapat yang berikutnya adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi. Kalau Imam Asy-Sya'bi itu begini pendapatnya, bahwa memang pada malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran yang pertama kali tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yaitu di dalam bulan purnama, bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu menurut Imam Asy-Sya'bi. Kalau 17 itu kan sudah lewat ya purnamanya ya. Itulah permulaan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka disebutkan di situ Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Itu menurut Imam Asy-Sya'bi yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran volume yang ke-20 halaman 129. Nah, begitu. Ya. Itulah Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Ada dua pendapat yang berbeda. Mana yang benar, Ustaz? Dua-duanya benar. Ya, kita ini kan orang yang sedang belajar, muqallid lagi. Kita ini bukan mujtahid, kita ini muqallid, pengikut. Oleh karena itu ya, sudahlah kita mengikuti para orang-orang yang sudah lebih alim mendahului kita. Nah, berkaitan dengan makna Lailatul Qadar sekarang. Makna Lailatul Qadar. Makna Lailatul Qadar itu menurut Imam Az-Zamakhsyari di dalam kitab beliau Al-Kasyaf itu menjelaskan bahwa makna Lailatul Qadar itu adalah Laila itu malam, Al-Qadar itu ya penetapan dan keputusan berbagai perkara. Itu oleh menurut Imam Az-Zamakhsyari. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam di mana di situ ditetapkan dan diputuskan berbagai perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perkara-perkara itu diputuskan oleh Allah di malam Lailatul Qadar itu. Menurut Imam Az-Zamakhsyari. Menurut Mujahid, Imam Mujahid, ya, yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran itu menjelaskan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu. Jadi Allah itu mentakdirkan segala sesuatu di malam Lailatul Qadar itu. Karena takdir itu hak keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi umur berapa itu urusan Allah. Ya. Kita diberi rezeki seberapa itu urusan Allah. Karena rezeki orang berbeda-beda. Rezeki bisa berupa kesehatan, bisa berupa harta, bisa berupa ilmu,
bisa berupa keluarga, bisa berupa anak keturunan. Itu semua adalah rezeki, bisa berupa waktu. Itu semua rezeki dan itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu. Menurut Imam Az-Zamakhsyari dan juga menurut Imam Mujahid, Allah mentakdirkan segala sesuatu mulai malam itu hingga malam yang sama pada tahun berikutnya. Jadi dalam satu tahun itu takdir kita itu diputuskan di malam Lailatul Qadar itu oleh Allah. Nah, Masya Allah, luar biasa berarti, ya. Apa takdir-takdir yang mengenai kita itu bermacam-macam. Mungkin kematian kita, kapan kematian kita akan datang. Ajal, kapan ajal itu akan datang kepada kita. Wallahu alam, kita nggak tahu. Saudara kita barusan kemarin meninggal. Hari Jumat kemarin, khatib imam di Lampung ya. Di Lampung apa di Sumatera sini selatan ya. Lagi khutbah, di tengah-tengah khutbah beliau duduk, ternyata nggak berdiri lagi. Beliau wafat. Lagi di tengah-tengah khutbah. Imam masjid. Beliau itu kan nggak tahu ajal kita datangnya sewaktu-waktu. Orang kalau sudah berangkat ke masjid untuk khutbah berarti kan sehat itu. Kemudian tiba-tiba wafat ketika khutbah. Artinya apa? Semua itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ajal kita, rezeki kita, kematian kita kapan datang itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Ini mengutip pendapatnya Mujahid. Nah, kemudian ketetapan qadar-qadarnya Allah itu diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pengurusnya. Siapa pengurus-pengurus itu semua? Ada Israfil, ada Mikail, ada Jibril, ada Israel, diserahkan urusan-urusan itu. Ya, baik Bapak Ibu, kita teruskan pada ayat yang berikutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, dan apakah engkau menyadarinya? Ya. Ma, apakah Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu? Bapak Ibu dan saudara sekalian, di situ ada kalimat pertanyaan. Ma, ada kalimat pertanyaan. Berarti kalimat ini adalah kalimat istifhamiyah. Kalimat pertanyaan yang bertanya itu sebenarnya sudah paham. Ya. Dan di sini memberikan makna tafkhim sya'niha, membesarkan persoalan, membesarkan urusan, bahwa urusan Lailatul Qadar itu adalah urusan yang besar, urusan yang penting, urusan yang nggak main-main, gitu. Sampai kemudian Allah menanyakan bahwa para makhluk itu pada dasarnya tidak memahami tentang Lailatul Qadar dengan benar. Sampai kemudian ditanyakan oleh Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu untuk menunjukkan betapa urusan Lailatul Qadar itu adalah urusan yang besar, urusan yang penting, urusan yang enggak sembarangan. Ditanyakan oleh Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir volume yang kelima halaman 575. Ya, dijelaskan seperti itu, bahwa ini pertanyaan Allah yang ditujukan kepada manusia, yang manusia itu nggak punya pengetahuan yang cukup tentang Lailatul Qadar. Ini persoalan penting dan dijawab sendiri oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu, kata Allah, khairun. Khairun, apa khairun? Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik dari apa? Min, dari alfi syahrin, 1000 bulan. Kenapa di sini tidak alfu, Bapak Ibu sekalian? Kenapa tidak alfa atau alpat sekalian? Ya. Karena ada huruf
cer, di depannya berupa min. Nah, pinter-pinter saya gitu. Sehingga kemudian nggak boleh kita mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfa syahra, nggak boleh, ya. Tetap min alfi syahr atau syahrin, nah, gitu. Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu khairun, lebih baik, min dari alfi syahrin, 1000 bulan. Syahrin itu bulan, dimakna bulan yang jumlahnya 30 hari itu. Kalau bulan yang bunder di langit itu Qamar. Ya. Kalau bulannya itu cuma nyelirit tanggal 1, namanya hilal. Hilal. Kalau bulannya itu mentor-mentor purnama, namanya badar. Beda-beda semua. Ya, beda-beda. Kalau bulan yang jumlahnya 30 hari itu syahr. Penyebutannya gitulah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ Allah tidak menyebutkannya sebagai lebih baik daripada 1000 menit, tidak. Karena 1000 menit mungkin kecil, hanya berapa hari saja. Juga tidak menyebutkan sebagai 1000 hari. 1000 hari berapa? 3 tahun. Motivasinya masih kurang. Gitu, 3 tahun. Kenapa nggak 1000 tahun? 1000 tahun ya nggak kejangkau, karena orang itu nggak ada orang yang hidupnya 1000 tahun. Tetapi Allah menyebutnya 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. 83 tahun itu masa yang bisa dijangkau oleh akal manusia, dan umur manusia itu paling lama juga kira-kira segituan, 83 tahun. Jadi semalam itu sama dengan seumur hidup manusia yang umurnya panjang. Kena gitu, di bahasa itu kena gitu. 1000 bulan. Alfi syahrin. 83 itu waktu yang panjang untuk hidupnya manusia. Itu orang sudah sebagian besar pikun. Terus dunuk-dunuk, fisiknya melemah 83 tahun itu. Ya. Abul Aliyah yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi kita ini punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar beberapa kali. Tahun ini dapat Lailatul Qadar, tahun depannya lagi dapat Lailatul Qadar. Tahun depannya lagi dapat Lailatul Qadar. Ada kemungkinan seperti itu. Bagaimana caranya Ustaz? Ya diupayakan. Ya kan? Diupayakan dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang mengupayakan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Kata Kiai Gontor itu, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya dia akan mendapatkan. Man jadda wajada. Gitu. Jadi memang malam Lailatul Qadar ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Nabi, barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar itu, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dambi, yang telah lalu. Hapus dosa-dosanya. Yang menghidup-hidupkan malam di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu, pada malam itu turun para malaikat. Waruhu, dan ar-ruh fiha, termasuk di dalamnya. Biizni, dengan izin rabbihim, Tuhannya. Min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan. Bapak Ibu sekalian, semua malaikat yang ada di langit hingga Sidratul Muntaha
itu turun di bumi pada malam Lailatul Qadar itu. Masya Allah. Semua malaikat yang ada di langit sampai Sidratul Muntaha itu turun di bumi pada malam Lailatul Qadar itu. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Semua malaikat, bukan hanya 10 malaikat itu, tapi semua malaikat yang ada di langit sampai Sidratul Muntaha itu turun ke bumi. Termasuk juga waruhu fiha, termasuk ar-ruh. Ar-ruh di sini semua mufasir sepakat bahwa ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril itu punya nama lain yaitu ar-ruh. Maka dari itu kalau kita bicara ruh itu maknanya 3. Ruh bimakna malaikat Jibril seperti dalam ayat ini. Yang kedua, ruh bimakna sirul hayat, rahasia kehidupan, nyawa. Dan ruh bimakna al-idrok sillah billah, kesadaran hubungan kita kepada Allah itu juga ruh. Oke? Jadi kalau berbicara tentang ruh, maka ada 3 kemungkinan. Kalau kita sedang berbicara nyawa, berarti ruh di sini maknanya adalah rahasia kehidupan. Ketika ruh ini sudah lepas dari jasad kita, nyawa itu lepas dari jasad kita, meninggallah seseorang tersebut. Itu ruh bimakna sirrul hayat, rahasia kehidupan. Gitu. Kalau ruh yang kedua itu bimakna al-idrok sillah billah, kesadaran hubungan dengan Allah. Ketika dalam hidup kita ini sadar berhubungan dengan Allah, berarti aktivitas kita ada nilai ruhnya. Ketika panjenengan sekarang di sini bismillahirrahmanirrahim mau ngaji, berarti ada kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kehidupan panjenengan mempunyai nilai ruh di sini. Ya, ada nilai ruhnya. Ketika panjenengan mau makan, ingat Allah bismillahirrahmanirrahim, maka makannya panjenengan itu ada nilai ruhnya. Ketika panjenengan datang untuk melakukan perbuatan yang baik, seorang istri melakukan perbuatan baik untuk suami dan keluarganya, dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Seorang suami dia mengerjakan perbuatan untuk keluarganya bahwa yakin ini perintah Allah, berarti perbuatan suami, perbuatan istri tersebut ada nilai ruhnya. Itu ruh bimakna al-idrok sillah billah. Yang ketiga, ruh bimakna malaikat Jibril. Jadi Jibril itu kediamannya di antara Sidratul Muntaha dan langit. Ya. Disebutkan seperti itu. Pun malaikat Jibril turun ke bumi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di situ ada penyebutan Jibril sesudah para malaikat. Ini merupakan atoful khosoh alal am, menambahkan yang khusus atas yang umum. Al malaikah itu umum. Kemudian disebutkan yang khusus waruhu fiha, termasuk malaikat Jibril. Itu untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungan Jibril dari malaikat-malaikat yang lain. Jadi memang setiap manusia ini ada tokohnya. Tokohnya manusia ya Rasulullah dan sebagainya. Tokoh dari segala tokoh ya Rasulullah. Dari kalangan manusia. Dari kalangan malaikat Jibril. Dari kalangan jin iblis. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya ada lagi lah Ifrit. Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim volume yang ke-8 halaman 443 itu disebutkan bahwa kenapa para malaikat itu turun ke bumi? Kata Imam Ibnu Katsir, para malaikat itu mencari majelis-majelis zikir. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu mencari majelis-majelis zikir. Ya, zikir itu tidak harus diucapkan keras, boleh juga di dalam hati. Para malaikat itu mencari orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ya, kita ini insya Allah termasuk orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ya. Panjenengan dapat ilmu, saya juga dapat ilmu. Kita semua yang hadir di sini dapat ilmu. Itu pada malam Lailatul Qadar semua malaikat turun itu
mencari orang-orang yang sedang sibuk mencari ilmu. Kata Ibnu Katsir, para malaikat itu meletakkan sayapnya mengitari orang-orang yang mencari ilmu itu untuk memuliakannya. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu ketika ada majelis ilmu, kemudian orang itu datang di majelis ilmu itu, dia dipeluk oleh sayap-sayap malaikat, ya, dibentangkan sayapnya malaikat itu di sekitar orang-orang yang sedang mencari ilmu, untuk memuliakan orang yang mencari ilmu itu. Kan indah kalau kemudian sampai sayapnya malaikat dibentangkan untuk kita, ya, indah sekali, indah sekali. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu salamun hiya, penuh dengan kesejahteraan, hatta hingga matla'il fajr, terbitnya fajar. Ya. Salamun hiya itu bermakna tidak ada yang tidak. Salamun hiya, tidak ada yang tidak kecuali salam. Berarti bermakna salamun hiya di situ penuh dengan salam, penuh dengan keselamatan, penuh dengan kesejahteraan pada malam Lailatul Qadar itu. Dan itu terus berlangsung hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Loh Ustaz, fajar itu terbit kan berganti-ganti. Surabaya terbit 3 menit kemudian Trenggalek, 3 menit kemudian Solo, 3 menit kemudian Jakarta misalkan, ya kan? Itu bagaimana Ustaz? Makanya kemudian disebutkan oleh Imam Ar-Razi di dalam Mafatihul Alal Ghaib volume yang ke-32 halaman 236, malaikat itu ketika turun itu berturut-turut dan berbondong-bondong, berombongan-rombongan. Mereka itu turunnya itu terus berturut-turut, berombongan-rombongan mengikuti matla'il fajr. Gitu. Semalam itu berturut-turut dan berombongan-rombongan. Kenapa? Karena banyaknya salam, banyaknya kesejahteraan di muka bumi pada malam Lailatul Qadar itu. Nah, maka pelajaran yang bisa kita ambil apa, jamaah sekalian? Setidaknya yang pertama adalah Al-Quran ini benar-benar kitab yang mulia, diturunkan di malam yang penuh kemuliaan. Al-Quran ini tidak ada yang bisa membuat Al-Quran mulai dari zaman manusia ada sampai nanti hari kiamat. Nggak akan pernah ada yang bisa membuat Al-Quran. Al-Quran itu dihafalkan oleh jutaan orang. Nggak ada kitab ataupun buku ataupun karya yang lain yang dihafalkan oleh jutaan orang, nggak ada. Ya. Bahkan orang yang menulis bukunya sendiri itu juga tidak hafal. Saya misalkan, saya sudah menerbitkan 5 jenis buku, dicetak oleh beberapa penerbit di Jakarta, di Jogja, Surabaya, dan sebagainya. Tapi ketika ditanya tentang persoalan yang ada di buku itu, saya sebentar saya buka dulu. Sebentar, sudah lupa apa yang ditulis 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Ya. Lu yang nulis sendiri aja nggak hafal. Al-Quran itu bisa dihafal oleh jutaan orang. Ya, sehingga Al-Quran itu kalau salah satu huruf saja pasti akan terdeteksi. Karena yang hafal jutaan orang. Dan dipelajari oleh jutaan orang. Ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Turun di malam Lailatul Qadar. Mulia. Dan Lailatul Qadar itu sendiri juga malam yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu, ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita setiap tahun bisa berjumpa dengan satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Dan ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, kita sedang berzikir, kita sedang mencari
ilmu, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita semua bisa istiqomah di dalam kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita agar kita bisa tetap bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.